Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, kita datang menyembah Tuhan. Sama-sama mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami curahan Roh Kudus-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian persembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sama-sama mari katakan amin. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Pulihkan kami lebih lagi. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Oh, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Ajar kami Tuhan semakin mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau di atas segalanya. Oh, kami berikan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tuhan terus bimbing kami Tuhan, biar kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh semakin mengetahui isi hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh terus melakukan kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami butuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Kau selalu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini isi hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
dimanapun Anda berada saat ini. Mari biarlah lagu ini jadi komitmen kita, jadi pengingat buat kita. Seluruh hidup kita, mari kita berikan untuk kemuliaannya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, aku mau menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya ini Tuhan, hanya itu kerinduanku. Ubahkan kami lewat firman-Mu, terus ubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat saat ini. Biarlah dimanapun kami berada, kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Kau menjamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini itu menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, Dan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. amin. Shalom Bapak Ibu.
Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, di kesempatan yang indah hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, serta dibelenggu dan dipasung kakinya Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang gak enak ya. Sesuatu yang gak enak, kakinya dipasung dengan kuat, begitu kuat. Kondisi dan situasi tersebut tidak membuat mereka sedih, tidak membuat iman mereka itu lemah. Tetapi justru dalam kondisi, situasi yang seperti itu, situasi tersebut, mereka tidak patah semangat Bapak Ibu. Mereka tidak mengeluh kepada Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka ambil kesempatan untuk mereka berdoa. Untuk mereka bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di sini memuji Tuhan itu penuh sukacita Bapak Ibu. Ketika mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, itu ada ungkapan sukacita yang keluar dari hati mereka. Itu mereka memuji Tuhan. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, seakan-akan mereka enggak mengalami penderitaan. Tetapi pada kondisi yang sebenarnya, mereka mengalami penderitaan. Mereka dibelenggu, dipasung Bapak Ibu. Nah, ketika mereka sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, terjadi gempa bumi yang hebat. Yang membuat, firman Tuhan berkata, membuat semua pintu penjara dan belenggu mereka terbuka. Wow, luar biasa. Kita percaya bahwa dalam doa, puji-pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, ketika kita menaikkannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, percaya ada terobosan yang besar terjadi bagi setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yuk, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya, ketika kita memuji, berdoa, menyembah Tuhan, yuk kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Bukan sesuatu yang biasa Bapak Ibu, ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, yuk saya mengajak kita semua untuk buka hatimu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan itu membawa kedamaian, sukacita. Sekalipun kondisi kita enggak baik. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap berdoa. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Paulus dan Silas tahu bahwa Allah yang mereka sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, Allah Israel. Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Bisa Bapak Ibu baca dalam Mazmur 22 ayat 4. Allah akan Allah itu Allah Maha Hadir ketika umatnya memuji dan menyembahnya. Bahkan di sini menjelaskan bahwa Dia bertahta. Amin. Lakukan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan bertahta. Amin. Karena setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan, kita percaya ketika kita menaikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada kuasa di dalamnya, amin. Dan amin. Kuasa, pujian, doa dan penyembahan kita itu menghadirkan hadirat Allah. Hadirat Allah itu bisa turun Bapak Ibu. Dan pasti Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Amin. Nah, doa, pujian dan penyembahan kita kepada Allah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Naik ke surga Bapak Ibu. Mengundang Allah hadir di atas umatnya. Ketika Allah hadir, maka kita akan mengalami kelepasan.
kedamaian, sukacita, dan akan memberikan kita kekuatan serta kemenangan yang besar. Yang percaya katakan amin. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mau dekat, melekat, punya kerinduan yang besar dengan Tuhan, Tuhan itu melihat setiap hati kita, kerinduan kita itu. Jadi yuk, sama-sama saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu yang dimanapun engkau berada Bapak Ibu. Yuk, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, tetaplah ambil keputusan untuk engkau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tetap lakukan doa, pujian, dan penyembahan. Karena percaya dalam doa, pujian, dan penyembahan itu dapat menarik kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita tanggung, percayalah saat kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan pasti sanggup membebaskan kita dari berbagai-bagai macam persoalan. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita semua mau sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan sebagai gaya hidup kita. Amin. Bukan membuat doa, pujian dan penyembahan itu hanya sekedar biasa-biasa aja. Kita datang ke gereja atau dimanapun kita mau melakukan doa, pujian, penyembahan Bapak Ibu. Kemudian ya hanya sekedar melakukan gitu ya, bukan. Tapi yuk sama-sama hari ini saya mau mengajak kita semua bahwa berdoa dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh. Yang Tuhan cari hati kita. Amin. Yang Tuhan cari adalah hati kita. Apapun persoalanmu, percaya, andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dalam setiap keadaan dalam hidupmu, Tuhan itu ada. Bahkan Dia menggendong engkau. Dia menggendong saya dan saudara. Amin. Bahkan ketika kita jatuh, kita enggak akan sampai tergeletak. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menopang hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu, hari ini ketika kita berdoa, menyembah, melakukan saat teduh seperti ini Bapak Ibu. Yuk fokus dengan Tuhan. Fokus menyembah Tuhan. Tinggalkan semuanya dulu Bapak Ibu. Yuk kita ambil waktu, kesempatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Bahwa firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, bukan hanya separuh Bapak Ibu, bukan hanya setengah. Tapi firman Tuhan berkata, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita sudah sama-sama belajar bahwa di dalam doa, pujian, dan penyembahan itu penuh kuasa. Ketika Paulus dan Silas ada dalam keadaan yang begitu menderita, mereka enggak fokus pada penderitaannya, tapi yang mereka fokus kepada Tuhannya yang sanggup membebaskan hidup mereka. Amin. Bahkan dalam doa, pujian, dan penyembahan yang mereka lakukan, kepala penjara dan seisi rumahnya itu diselamatkan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Bapak Ibu, percayalah ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Percaya apapun pergumulanmu, Tuhan pasti mendengar, Dia pasti menjawab. Amin. Percaya, seisi rumahmu pasti diselamatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kami mengundang untuk Bapak Ibu bersama-sama hadir dalam ibadah hari Minggu yang diadakan 2 kali ibadah. Yang pertama jam 10 pagi, yang kedua jam 4 sore, bertempat di Spasio Tower lantai 6. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk kami doakan, Bapak Ibu bisa WA ke nomor yang ada di bawah ini. Kami dari tim pengembalaan
akan sama-sama mendoakan Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu. Kita sama-sama naikkan doa di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu pasti Tuhan dengar. Amin. Mari bersama-sama kita mau menerima berkat dari Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.